Melanjutkan dulu Bapak dan Ibu, di mana class point ini kita ada 3 pilar. Jadi kita bisa ada pembelajaran bergamifikasi, di mana kita bisa berikan reward, hadiah kepada peserta didik kita dalam bentuk bintang. Bintangnya bisa akumulasi Bapak dan Ibu kalau menggunakan kelas yang sama di satu semester, gitu ya. Mungkin nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah tergabung di Telegram komunitas belajar asyik class point kan ya. Nah, di situ tuh nanti mudah-mudahan ke depannya ada pembelajaran khusus tentang class point. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendalami sekali apa saja fitur yang ada di dalam class point. Mudah sekali karena dia menggunakan PowerPoint, Bapak dan Ibu belajarnya nggak repot gitu ya, karena sudah terbiasa. Jadi dia bergamifikasi seperti ini. Bapak dan Ibu saya berikan bintang gitu ya. Dan bahkan tidak hanya memberikan bintang secara keseluruhan, saya bisa berikan bintang secara personal seperti ini gitu ya. Terus kayak misalnya saya juga bisa nurunin bintang, Tia tidur di kelas nih gitu ya. Saya bisa turunin bintang kayak begini. Tetot ya, Tia ngobrol di kelas. Tetot kurang lagi ya. Ini gamifikasi kan ya Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak semakin aktif di kelas, semangat untuk bisa menjadi anak yang tadi aktif, aktif bertanya, aktif menjawab, ya. Dan serunya lagi di gamifikasi ini kita bisa tunjukkan leaderboardnya. Nah, sementara Pak Jota nomor 1 bintangnya 19 luar biasa. Jadi kalau kita cek peringkat kita nih ya rame-rame, kalau saya buka di classpoint.app-nya, Bapak dan Ibu bisa lihat wah peringkatnya peringkat 3 ya. Bayangkan kalau ini peserta didik kita yang lihat, gimana mereka nggak semakin antusias untuk kompetisi, kolaborasi gitu ya, aktif di kelas. Baik, ini membantu kita dalam pengelolaan nilai. Jadi assessment yang Bapak dan Ibu berikan itu ada bukti nyata bahwa anak-anak ini bisa mengejar sesuatu gitu ya dengan cara yang berbeda, yaitu gamifikasi. Nah, ini adalah satu dari 3 pilar yang kita miliki. Pilar kedua, kita ada perangkat presentasi yang hebat. Kalau Bapak dan Ibu lihat bedanya PowerPoint biasa dengan yang ada class point, kan bawahnya nih ada banyak fitur-fitur macam-macam ya. Si fitur laser ini yang bisa dibuat untuk nulis juga, terus tintanya ngilang, bisa saya ubah dengan satu tekan saja, dia berubah jadi spotlight seperti ini. Membantu anak-anak kita untuk lebih fokus di kelas ya. Bayangkan kalau sedang assessment, terus anak-anak baca yang ini, kalau sudah dibaca, dihafalkan, assessment-nya dalam bentuk wawancara. Wah, itu satu variasi yang tidak membutuhkan effort atau ikhtiar atau apa namanya energi yang banyak ya, hanya dengan menggunakan PowerPoint saja. Baik, selain dari situ banyak sekali Bapak dan Ibu yang bisa dimanfaatkan di apa namanya alat presentasi yang hebat ini ya. Salah satunya adalah contoh, misalnya saya mau memanggil satu anak di kelas. Biasanya kan kita gimana sih kalau manggil siapa namanya? Tadi malam ya, Pak Asep pinjam namanya. Asep gitu ya. Terus kata Pak Asep, saya lagi nih karena saya rajin menjawab gitu. Dia lagi. Atau kalau kita ngelihat ada yang ngobrol, Tia ngobrol. Gimana kalau kita ubah cara mencari nama atau memanggil anak dengan cara yang interaktif, yang membuat anak gitu ya. Apalagi nih guru saya ada-ada aja ya. Di class point itu kita sediakan ada namanya name picker Bapak dan Ibu. Jadi ada seperti ini, kalau saya klik ke bagian rodanya, muncul deh Bu Dewi Apriani Manurung. Wah, udah terus Bu Dewi ke depan, jawab dengan benar, kita sebagai guru bisa berikan bintang. Gamifikasi lagi. Jadi sederhana tapi bisa jadi sesuatu yang istimewa, yang mewah juga ya gitu. Misalnya, Bu Dewi jangan balik ke meja, coba bantu Ibu untuk cari mau gambar apa di sini. Misalnya mau gambar donat yang tengah. Kita lihat siapa di balik donat. Ada lagi caranya. Sekarang Bu Sarlina kepilih. Ya, bayangkan. Jadi ada fitur-fitur pelengkap ini untuk menjadikan hari-hari di kelas itu istimewa. Ini Bapak dan Ibu, kita luas banget. Fiturnya banyak sekali. Jadi tidak hanya si Class Point AI ya sebagai penunjang. Tapi nanti kita akan ke situ juga. Baik. Kita terakhir adalah si pertanyaan kuis interaktif. Class point itu memungkinkan Bapak dan Ibu tadi
Bapak dan Ibu kan nggak saya minta untuk download apa-apa ya sebagai peserta ya. Jadi kalau kita masuk ke kelas, peserta kita tidak perlu download apa-apa, cuma buka browser saja, masuk ke classpoint.app, bisa gabung sama gurunya, bisa jadi interaktif dan mengerjakan assessment dari gurunya menggunakan PowerPoint. Nah, saya akan praktikkan lagi Bapak dan Ibu bahwa dengan slide media ajar yang biasa, Bapak dan Ibu sudah ada slide pertanyaan, ditambahkan tombol kuis interaktifnya ClassPoint, langsung bisa terima respons dalam tampilan slide. Semudah itu, secepat itu. Nanti saya praktekkan caranya bagaimana. Jadi kita total ada 8 kuis interaktif, pilihan ganda, ya, ada word cloud. Kalau yang tadi pakai Mentimeter, kita tadi ada word cloud-nya, bisa ngelihat siapa jawab paling besar, yaitu ya semangat, dan kita bisa berikan bintang. Kita ada short answer, Bapak dan Ibu tadi menjawab menggunakan short answer bisa hingga 1.500 karakter, bisa kirim jawaban dengan berupa gambar. Saya sambil batuk. Tadi ada guru bahasa. Guru bahasa kan kayak biasanya suka pingin nggak sih kalau anak-anak itu bisa kirimkan jawaban dalam berupa audio gitu ya. Terus tersimpannya bukan di cloud tapi tersimpannya di perangkatnya kita masing-masing di PowerPoint. Nah, itu bisa pakai audio recordnya ClassPoint. Bahkan ada video upload. Ada isi kalimat rumpang, ada slide drawing, dan ada quick poll. Jadi, selain ClassPoint ada si ClassPoint AI-nya ini ya, kita juga ada fitur-fitur yang lain. Total kita ada 25 fitur yang Bapak dan Ibu bisa manfaatkan. Ya, baik. Nah, ini saya sudah ada contoh jawab pertanyaan di sini ya. Ceritanya saya masih nggak punya ini cuma sebagai media ajar saja, nggak ada ClassPoint-nya. Lalu gimana cara kita mengubah slide ajar ini untuk bisa menjadi satu bentuk assessment dalam PowerPoint yang kita bawakan ke peserta didik kita? Kalau sudah sedia, pertanyaannya tinggal kita klik ke bagian fitur mana yang kita mau mainkan. Di sini saya menggunakan pilihan ganda atau multiple choice ya. Lalu saya siapkan kunci jawabannya. Nah, dia ada 4 kunci jawaban. Saya akan aktifkan kunci jawabannya yang benar A misalnya gitu ya. Di sini saya ubah jadi mode quiz supaya ada bobot nilainya ya. Jadi ini saya setting sedang supaya yang jawab benar bisa langsung otomatis dapat 2 bintang ya. Baik, cara mengaktifkannya saya tinggal aktifkan slideshow Bapak dan Ibu. Lalu saya klik tadi di bagian tombolnya ya, si multiple choice ini, lalu dia akan mengirimkan pertanyaannya ke Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu bisa jawab. Di sini muncul ABCD. Ceritanya saya juga jawab yang salah ya, biar kelihatan kalau yang salah gimana sih jawabnya ya, gitu ya. Baik. Ini sambil saya menunggu jawaban Bapak dan Ibu, ada Ibu Astuti, laptop saya nggak bisa download udah berkali-kali. Bapak dan Ibu, kalau mengalami kesulitan dalam mendownload ClassPoint, silahkan hubungi support@inkno.com. Di situ nanti tim kita langsung bisa bantu Bapak dan Ibu ya. Baik, dari HP nggak bisa. Nanti saya kasih tahu, saya ulang lagi terkait dengan dia persyaratan downloadnya apa saja sih, gitu ya. Oke, sudah ada banyak yang menjawab. Terima kasih sekali. Saya tutup jawabannya. Kebanyakan jawab A ya. Tadi kan saya jawab C ya. Jawabannya belum benar, jadi nggak dapat bintang juga. Bapak dan Ibu yang jawabnya benar pasti mendapatkan bintang ya. Jadi semudah itu, nggak sampai 2 menit setting untuk nggak sampai 1 menit malah ya untuk settingan si fitur-fitur ClassPoint. Dan bisa diingat kembali bahwa fiturnya hingga total ada 8. Banyak sekali variasi yang Bapak dan Ibu bisa hadirkan ya. Baik, sekarang saya mau bertanya nih ke Bapak dan Ibu sambil saya cek jam. Oke, masih agak panjang. Sejauh mana AI dapat membantu menyiapkan assessment di kelas? Ya, sejauh mana AI atau artificial intelligence dapat membantu menyiapkan assessment di kelas? Apakah dia bisa membantu sekali atau seperti apa? Saya akan menggunakan quick poll di sini, Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu yang kayaknya membantu banget bisa jawab ya. Kalau tidak membantu bisa menjawab tidak, atau ragu-ragu bisa menjawab tanda tanya. Saya menggunakan quick poll di sini. Saya akan mulai polling. Bapak dan Ibu di classpoint.app-nya boleh langsung tampil ya quick poll-nya. Bapak dan Ibu yang belum bergabung silakan ke classpoint.app, masukkan kode kelasnya BED. Oke, BED OKE, lalu bisa ikutan jawab dengan classpoint. Di sini ada ya, tidak, atau ragu-ragu. Ya, misalnya saya yakin AI ini bisa membantu untuk menyiapkan asesmen di kelas. Ya, baik. Wah, ternyata banyak sekali yang menjawab ya, bisa. Ada yang ragu-ragu, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, semoga malam ini bisa menjawab keraguan-raguan.